Shalom. Selamat pagi Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur untuk setiap kebaikan dan kasih setianya di hari ini, di minggu terakhir ya, di tahun 2025. Tentunya kita mau mengakhiri tahun 2025 ini dengan tetap melekat kepada Tuhan. Dan kita menyongsong tahun baru nantinya tahun 2026 dengan penuh pengharapan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita telah menikmati kebaikannya sepanjang 1 tahun ini. Berkat Tuhan melimpah bagi kita dan tiada hentinya selayaknya kita terus mengucap syukur untuk setiap penyertaan dan kasih setia Tuhan. Pagi hari ini saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara mengambil waktu teduh sejenak. Sebelum kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Firman-Nya dari Mazmur 98. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Kita mau sembah Allah kita, hanya Engkau Juru Selamat kita, hanya Yesus Juru Selamat kita, yang selalu melindungi, menyertai, dan yang telah memberikan keselamatan dalam hidup kita. Kita mau katakan dengan iman, oh Yesuslah sumber kekuatan dalam hidup kita. Nyatakan hanya Engkau Juru Selamatku. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang kita pegang janji Tuhan, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percaya sembah Allah kita. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Saya undang bangkit berdiri. Kita nyatakan pujian ini kepada Allah kita, Yesus Kristus.
Dengan iman kita nyatakan, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Kita yakini pertolongan kita hanya dari Yesus. Ku yakini, haleluya, pertolonganmu takkan terlambat bagiku. Kami sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Allah, ku segala puji bagimu, sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, kami tetap berharap padamu. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan ini. Kita nyatakan, kami sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, haleluya, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, haleluya. Oh, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Haleluya, segala puji hormat bagimu Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja, mulia Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Biarlah pujian ini nyata di hadapan-Mu Tuhan. Kami sembah-Mu di tahta suci-Mu, kami menyembah. Kita tinggikan Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna.
kami puja. Kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya. Kau Allah yang kudus, layak kami tinggikan dan kami agungkan. Hanya Engkaulah juru selamat hidup kami yang patut kami sembah. Yesus Kristus namanya. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Yesus, terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terlebih terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan. Melalui kelahiran-Mu di dunia ini yang kami peringati hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami bersyukur, kami boleh Engkau sertai, Engkau tuntun dalam pelayanan, dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Mengucap syukur untuk kasih-Mu dan kami mau serahkan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu. Setiap kami yang melayani, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Pendeta Stefanus Tuhan berkati, urapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi, dan firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan diterima bagi kami. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir, setiap jemaat-Mu Tuhan. Tuhan urapi, supaya kami boleh menikmati ibadah ini dengan sungguh-sungguh Tuhan. Merasakan hadirat-Mu, sungguh-sungguh kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Dan setiap apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan ke akhir. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang berotoritas penuh. Dan dengan satu hati, satu nama dalam nama Yesus Kristus kami patahkan setiap kuasa iblis, kuasa dosa, kedagingan yang mencuri kemuliaan-Mu dalam ibadah ini. Biarlah semua semata-mata untuk hormat kemuliaan-Mu. Tuhan sertai semuanya peralatan digunakan. Biarlah berfungsi dengan baik untuk menunjang pelayanan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Sebelum kita lebih lanjut memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau disambut oleh Bapak Pendeta Stefanus Rahayu Putra. Baik, Salam. Shalom. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam. Shalom. Kita mengucap syukur setelah tadi malam bersama-sama kita diberkati dalam KKR juga perayaan Natal dengan berkat firman Tuhan. Tentunya hari ini di hari Minggu kita bersama-sama juga boleh menikmati ibadah kita di dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya menyambut Bapak Ibu seluruh jemaat dengan penuh sukacita dan mari Bapak Ibu Saudara di bulan Desember di minggu yang terakhir penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dia yang sudah menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat. Dan kalau kita sudah sampai pada titik ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita siapkan segenap keberadaan kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan tentunya kita membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh terus mendidik, mengajar, menguatkan kehidupan kita untuk kita terus maju di dalam Kristus. Menyongsong tahun 2026 dengan penuh sukacita, dengan penuh optimis dan kita percaya berkat penyertaan Tuhan terus menyertai setiap kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Puji Tuhan, bulan Desember kita rayakan sebagai bulan kelahiran Yesus Kristus. Kita tahu juru selamat dunia itu telah nyata, telah hadir di tengah kita untuk membebaskan kita. Dan kita menyatakan juru selamat dunia Yesus Kristus yang kita agungkan, kita muliakan. Biarlah terus menjadi pribadi yang berdaulat penuh dalam hidup kita. Juru selamat dunia, kita naikkan pujian ini. Hadir tengah kita, berikan keselamatan. Dan biarlah ini pujian menjadi penyataan iman kita kepadanya. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, ya firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Haleluya. Kita nyatakan pujian ini. Al-Masih Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia Yesus Kristus, juru selamat dunia Kristus Tuhan, ya firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia Kristus Tuhan, ya firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Terima kemuliaan yang esa. Juru selamat dunia yang menjadi penebus kita, yang membebaskan kita dari segala dosa kita. Hai, mari berhimpun menyatakan bahwa kita terus bersama-sama bersuka cita, menikmati keselamatan, menyambut Sang Juru Selamat yang terus kita rayakan kehadirannya, bukan hanya di bulan Desember tapi dalam hati kita, bahwa Yesus bertahta dalam hati kita. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Kita sembah Allah kita. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Marilah bersama
Terpujilah nama Tuhan. Dan sekali lagi kita datang untuk memuji dan memuliakan namanya. Amin. Amin. Berikan salam kanan dan kiri. Katakan kami datang, kita datang untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Gloria, kami datang bawa pujian untuk menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan sukacita kita naikkan pujian. Haleluya. Sorak-sore untuk Allah kita. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak gemen. Kami datang bawa pujian, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak gemen. Gloria. Kita datang untuk menyembah Dia. Dengan sorak-sorai nyatakan ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak gemen. Kami datang bawa pujian, kami datang bawa pujian, katakan Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan. Gloria. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Allah yang layak kita tinggikan, Allah yang layak kita agungkan, karena hanya Dialah juru selamat, Tuhan kita, penebus kita. Satu pujian yang menyatakan, terpujilah namamu Tuhan. Kita nyatakan sebagai tanda bahwa kita mau mengenal Tuhan lebih lagi. Kita mau muliakan Tuhan lebih lagi karena kebaikan dan kasih-Nya kepada kita. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya dengan sorak-sorai. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, satu suara menyatakan, kerajaan-Mu tetap. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, ajaib dan penuh keagungan,
dengan sorak-sorai nyatakan. Terpujilah aku Tuhan, ajaib dan beragungan. Satu hati nyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Bersaja bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan yang layak kita agungkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita telah menikmati setiap berkat Tuhan dan kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita membuka Alkitab kita yang pagi hari ini mengambil tema mengakhiri tahun 2025 dengan tetap melekat kepada Tuhan. Dengan ayat dari Yeremia pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Yeremia 13 ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Yeremia 13 ayat 11 kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Demikian nanti ayat yang akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Dan biarlah kita mau dibentuk oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Kita mau siapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita sebagai pribadi yang dibentuk oleh Tuhan. Kita yang haus akan firman-Nya seperti rusa yang merindukan sungai Tuhan. Kita nyatakan, jiwaku haus akan-Mu, akan Allah-Ku yang hidup. Kita nyatakan pujian ini sebagai penyataan iman kita untuk mau dibentuk melalui firman-Nya. Jiwaku haus akan-Mu, akan Allah-Ku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai.
jiwaku haus akan-Mu. Kita nyatakan dengan iman dari hati kita. Jiwaku haus akan-Mu, akan Allah-Ku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Engkaulah sungai, Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang. Saya undang bangkit berdiri, kita nyatakan pujian ini sebagai persiapan kita menambut firman-Nya. Jiwaku haus akan-Mu, akan Allah-Ku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berkatakan Engkaulah sungai, Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali Engkaulah sungai, Engkaulah sungai pada hamba yang bersalah kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang, katakan Yesus sungai kehidupan. Yesus sungai kehidupan. Yesus sungai kehidupan. Yesus sungai kehidupan. Haleluya. Mari Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan, kesegaran. Sehingga bersama-sama kami dapat datang ke tempat ini untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan melalui ibadah kami. Dan kami bersama-sama telah memuji menyembah, tiba saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus yang menolong setiap kami, sehingga hati kami dijamah, diberkati, diurapi, sehingga kami disiapkan untuk menerima benih firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, tolonglah hamba-Mu ya Tuhan. Karena hamba menyadari tanpa pertolongan Roh Kudus, hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah hikmat-Mu, tuntunan-Mu boleh nyata dalam hidup hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti, boleh menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu, isi hati-Mu buat kami semuanya,
dan kami dapat menerimanya dan melakukan dengan setia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Masih semangat kan? Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, setelah semalam kita bersama-sama diberkati dari KKR pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, tinggal 3 hari kita melewati tahun 2025 dan tentunya Bapak Ibu punya pengalaman pribadi yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Makanya pagi hari ini saya mengambil tema mengakhiri tahun 2025 dengan tetap melekat kepada Tuhan. Jangan menjauh daripada Tuhan, tetapi hidup kita harus tetap melekat kepadanya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silakan Mbak bisa di next. Tidak usah diputar ya videonya. Bapak Ibu bisa lihat, mungkin yang ada Bapak Ibu yang melihat di media sosial pernah melihat foto ini Bapak Ibu saudara. Ini terjadi di Aceh selama 7 jam ya. Orang ini hanyut ya karena banjir bandang. Dan dia nyangkut, itu pondasi Bapak Ibu, tiang pancang ya. Tiang pancang. Jadi dia berpegangan kepada tiang pancang itu karena derasnya arus, dia bertahan Bapak Ibu saudara, nempel di situ, berpegang erat di situ. Dan akhirnya dia menek ke atas ya, naik ke atas. Di atasnya kan masih besi Bapak Ibu saudara. Dia ada di situ selama 7 jam sampai kemudian dilemparkan sebuah tali dan dia bisa diselamatkan ya, naik ke atap dan seterusnya ya, pasti setelah banjir surut dia bisa menemukan saudara-saudara yang lain. Yang jelas dia tidak hanyut oleh banjir, tidak mengalami celaka, tetapi selamat karena berpegangan erat ya Bapak Ibu saudara, melekat. Bisa dilanjut? Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengupas kata melekat dari bahasa aslinya adalah dabak, ya dabak, ora gabak, ya, gabak, dabak, Bapak Ibu saudara, memiliki beberapa arti yang artinya nempel, nempel erat, ya bukan nempel seperti perangko, nek perangko masih bisa dicopot itu bisa Bapak Ibu saudara. Saya pernah menyaksikan sebuah ilustrasi dari sebuah pernikahan, itu ibaratnya kertas, 2 kertas dilem jadi 1. Kemudian setelah kering Bapak Ibu saudara, kertas itu memang bisa dipisahkan, tapi ketika dipisahkan rusak, hancur. Yang pada intinya ketika sudah melekat, nempel secara kuat, itu Bapak Ibu saudara kita tidak terpisahkan, maksudnya begitu dari kata dapak. Ya berpegang kuat seperti tadi gambar yang saya sajikan kepada Bapak Ibu saudara. Berpegangan erat, berpegangan kuat kepada siapa? Kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Karena kalau kita berpegang pada orang, pada dunia, seringkali Bapak Ibu saudara kita gagal, kita kecewa, maka kita harus berpegang erat kepada Kristus. Setia, tidak terpisahkan, ya. Jadi memiliki kesetiaan yang terus-menerus. Itulah yang diharapkan oleh Allah kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel sering berenjani, Bapak saudara, menjauhkan diri. Bukan Allah tidak peduli, tetapi seringkali yang terjadi kita ini yang tidak melekat kuat kepada Kristus. Kita yang menjauh daripada Kristus. Bisa dilanjut. Saudara-saudara, masuk dalam makna rohani, kata melekat yaitu kesetiaan total kepada Allah. Kesetiaan tidak kompromi, tidak berpaling kepada yang lain. Tetapi bagaimana kita setia dari awal sampai akhir hanya kepada Kristus. Kemudian ketaatan yang bersumber dari hati, bukan hanya di kulit luar, bukan hanya tradisi, bukan hanya ritual, tetapi kesetiaan itu lahir
dari hati yang percaya, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang beriman, hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Yang berikutnya, tidak berpaling kepada ilah lain. Kalau saya berbicara ilah, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya berbicara tentang benda-benda keramat, tetapi hobi kita, kesenangan kita, bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara, apa yang kita miliki yang seringkali membuat kita berpaling, tidak fokus, tidak tertuju kepada Kristus, seringkali demikian. Makanya kita harus, Bapak Ibu Saudara, tidak berpaling, tapi fokus kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Itu fokus kita demikian, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan lihat yang berikutnya. Ini di dalam gambaran hubungan suami istri, ya, bagaimana ketika seorang laki-laki dan perempuan disatukan di dalam Kristus, dua jadi satu. Kata satu itu kata dabak yang artinya melekat. Bapak Ibu menjadi satu, tidak terpisahkan. Hubungan yang tidak terpisahkan sampai kapan? Sampai maut memisahkan. Jadi pernikahan, kehidupan pernikahan Kristen, Bapak Ibu Saudara, hanya kematian, hanya maut. Itu gambaran bagaimana kita dipersatukan oleh Kristus sebagai pasangan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar 3 hal penting pada saat pagi hari ini. Bagaimana di dalam kehidupan Bapak Ibu, kehidupan kita bersama-sama. Saya akan mengawali bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dari kata melekat tadi. Bagaimana kita tetap melekat kepada Allah, melekat kepada Kristus. Karena apa? Di dalam kita melekat, Bapak Ibu Saudara, kita tahu dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita menghadapi situasi kondisi tidak seperti kita inginkan. Bahkan tidak jarang orang Kristen memang tidak boleh punya musuh sebenarnya. Bapak Ibu enggak boleh punya akar pahit antara suami istri, bermusuhan dengan tetangga, bermusuhan dengan saudara, gara-gara warisan, gara-gara rebutan duit dan lain sebagainya. Musuhan di antara saudara seperti Esau dan Yakub, ya Bapak Ibu Saudara. Dalam kekristenan memang tidak dimungkinkan demikian. Karena apa? Allah mengajarkan, Yesus mengajarkan kasih, Kristus mengajarkan pengampunan, Kristus mengajarkan bagaimana kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita ini membutuhkan yang namanya perlindungan, proteksi. Setiap kita membutuhkan rasa aman. Gitu, rasa aman. Anak-anak yang mungkin ketakutan butuh rasa aman. Dari siapa? Dari orang tua. Istri membutuhkan rasa aman dari siapa? Dari suami. Siapa lagi Bapak Saudara? Orang-orang, tentunya kita dalam situasi kondisi yang dalam situasi kelemahan, di mana kita memiliki keterbatasan di dalam kehidupan kita butuh perlindungan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Bagian yang pertama, Mazmur 91. Kita akan melihat bersama-sama. Mazmur 91. Saya akan membacakan satu ayat terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang ke-14. Saya ajak Bapak Ibu menyimak. Dan terlebih kita akan membaca bersama-sama ya, supaya Bapak Ibu tetap konsentrasi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan lihat bersama-sama. Mazmur 91 ayat 14, mari kita baca bersama-sama hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saya ingat ketika di tempatnya Pak Dimas, Bapak Diakon Gatot pernah menyampaikan renungan dari ayat ini Bapak Ibu Saudara.
Dan waktu itu setelah firman Tuhan selesai, renungan selesai, kemudian beliau mengatakan, Pak Pendeta apakah ada tambahan? Gitu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 14 tidak lepas daripada sebuah relasi, sebuah hubungan, sebuah kedekatan. Kembali kepada tema, hidup itu harus melekat, menyatu, berfokus, tidak menduakan Tuhan. Ya, tidak berpaling kepada yang lain. Saudara bisa melihat di dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2, itulah Bapak Ibu Saudara yang dikehendaki Tuhan. Mari kita akan melihat bersama-sama. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Perhatikan ayat 2. Akan berkata, apa Bapak Ibu Saudara? Kepada Tuhan, kepada Allah. Tuhan perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang ku percayai. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah relasi, inilah kedekatan. Firman Allah berbicara menggambarkan apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Orang yang duduk, orang yang bermalam. Saya waktu bisa sampaikan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya sahabat dekat, kebetulan beberapa minggu yang lalu, seorang hamba Tuhan dari Temanggung itu telepon saya, Pak Stefanus, apakah saya bisa menginap di rumah Pak Stefanus? Oh bisa Pak Pendeta, saya bilang gitu. Karena saya kenal baik. Ya Bapak Ibu Saudara, ketika saya kuliah di STBI, dia membimbing skripsi saya sering interaksi, saya sering ketemu. Saya juga pernah diminta pelayanan di tempat pelayanan beliau di Temanggung. Kemudian saya memang suatu waktu saya bilang kepada beliau, Pak Pendeta, kalau suatu saat ada pelayanan di Semarang bisa mampir ke tempat saya. Nah kemarin beberapa waktu yang lalu kemudian telepon dan kemudian saya, oke Pak Pendeta, saya memang tidak menceritakan kalau saya habis kecelakaan Bapak Saudara, nanti malah sungkan kan begitu. Ya terus kemudian ditambah lagi, loh Pak Stefanus tapi saya dengan istri dan ketiga anak saya. Oh enggak apa-apa, silakan saja. Ya akhirnya datang. Bermalam Bapak Ibu Saudara, rencananya 2 malam, tapi karena ada pertemuan di Salatiga akhirnya menginap semalam dan pelayanan di Telogosari dan akhirnya melanjutkan perjalanan. Saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita punya relasi, punya kedekatan dengan seseorang, kita tidak akan sungkan untuk apa? Mempersilahkan orang yang kita kasihi, orang yang kita kenal untuk datang ke rumah, ya ngobrol bareng, apa Bapak Saudara, bahkan bisa bermalam, makan bareng, punya relasi, punya kedekatan. Dan kalau kita melihat dalam ayat 1 dan 2 dari Mazmur 91, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang duduk, orang yang bermalam, ini menggambarkan hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Tuhan yang begitu dekat. Kita ini sebagai sahabat, tentunya Bapak Ibu Saudara, kita menjalin sebuah relasi, tentunya kita tidak ingin menyakiti orang yang kita kasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita ingin menjaga relasi dengan Tuhan, ya jangan berbuat sesuatu yang mendukakan hati Tuhan, supaya hubungan kita tidak kemudian terganggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi hubungan yang dekat, relasi yang dekat, Bapak Ibu Saudara, itu yang menjadi kunci. Bagaimana Allah itu menyertai, melindungi kita, memproteksi kita dari berbagai macam orang-orang yang mungkin berusaha untuk mencelakakan kehidupan kita. Saudara, memang kita mungkin tidak punya maksud ya untuk bermusuhan dengan orang lain, dan orang Kristen tidak boleh dendam, ya punya amarah dan lain sebagainya, menyimpan akar pahit permusuhan Bapak Ibu Saudara. Tetapi seringkali karena kita hidup di dalam dunia seperti domba di tengah-tengah serigala, saudara, ada banyak orang yang seringkali memusuhi, ingin mencelakai. Biasanya seperti itu. Saya punya pengalaman ketika di Sukoharjo, bahkan orang menggunakan kuasa kegelapan Bapak Ibu Saudara
untuk menghajar kita, ya, untuk menghancurkan kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir. Karena dalam ayat yang ke-14, ketika hati kita melekat kepada Kristus, Dia akan meluputkan, Dia akan membentengi, Bapak Ibu saudara, sebab Ia mengenal namaku. Ada perlindungan, ada penyertaan, ada pembelaan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sebentar lagi kita masuk dalam tahun 2026. Kita nggak ngerti apa yang akan terjadi, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang menopang kehidupan kita. 1 Yohanes 4 ayat 4, ya, kita ini berasal dari Allah, ya, dan roh Allah itu ada di dalam diri Bapak Ibu dan saya, Bapak Ibu saudara. Dan roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu kita tidak perlu takut, khawatir, gentar, apapun yang kita hadapi. Karena benteng perlindungan yang datangnya daripada Tuhan yang akan senantiasa kerjakan dalam kehidupan kita. Dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga, Bapak Ibu saudara, Tuhan adalah setia dan Dia akan menguatkan dan memelihara kita terhadap yang jahat. Jadi kita tahu, kita menyadari yang penting tadi, melekatlah, berpeganglah kepada Tuhan Yesus. Maka disitulah kita mendapatkan perlindungan daripadanya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama. Ketika kita melekat kepada Tuhan, disitulah kita ditopang oleh Tuhan. Ayat firman Tuhan yang saya cantumkan di dalam Mazmur 63. Bapak Ibu mari kita melihat bersama-sama ayatnya yang ke-9. Mazmur, Bapak Ibu bisa membuka Mazmur 63 ayatnya yang ke-9. Saya bacakan bagi Bapak Ibu saudara. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya kalau manusia berjalan sendiri, kalau manusia mengandalkan diri sendiri, manusia itu rapuh, manusia itu mudah jatuh, manusia itu mudah gagal. Makanya kita perlu Bapak Ibu saudara bagaimana melekat, bergantung kepada Tuhan. Perjalanan kehidupan kita adalah perjalanan yang panjang, penuh dengan liku-liku, penuh dengan suka duka, penuh dengan tantangan dan rintangan, medan yang terjal Bapak Ibu saudara. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan apa yang disampaikan oleh Raja Daud di dalam Mazmur 63 ayatnya yang ke-9, ketika jiwa kita, hati kita, hidup kita sungguh-sungguh melekat kepada Dia, tangan kananmu yang menopang aku. Tangan kanan itu berbicara tentang kuasa, berbicara tentang perlindungan, berbicara tentang proteksi, berbicara juga tentang bagaimana Dia menopang supaya kita tidak jatuh di dalam kehidupan kita. Kalau namanya ditopang itu kan disonggo kan begitu ya. Saya ini masih pakai ker karena kaki sebelah kanan memang belum pulih Bapak Ibu saudara dan butuh ditopang ya. Ditopang supaya saya bisa punya keseimbangan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 37 mari kita akan melihat bersama-sama. Mazmur 37, saya akan membacakan beberapa ayat. Ayat 23 sampai ayatnya yang ke-25. Ini sebuah nyanyian sesungguhnya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-25. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Garis bawahi, bukan sembarang orang, bukan orang-orang yang seenaknya sendiri, tapi orang yang berkenan di hadapan Allah,
yang melekat kepada Allah, yang memegang teguh firman Allah dan melakukan dalam kehidupannya. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ayat 24. Apabila ia jatuh, Tuhan tidak menjamin Bapak Ibu Saudara, tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tidak ada jalan terjal. Tetapi jaminan yang Allah berikan, ya ketika jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab apa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Supaya tidak kalah, tidak mengalami satu kegagalan total. Tuhan tetap menopang. Perhatikan ayat 25. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan manusia tidak senantiasa mulus, enak saudara-saudara. Allah tidak menjamin. Tidak ada hujan, tidak ada badai. Tetapi saudara, orang yang melekat kepada Tuhan, disitulah dia menopang kehidupan kita. Memberikan kita kekuatan, supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak tergeletak. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menopang dalam sepanjang perjalanan kehidupan orang-orang percaya. Kalau di dalam Pemazmur ini dikatakan dari muda sampai tua, ya. Dari rambutnya hitam sampai rambutnya putih semuanya. Kalau kita perhatikan bersama-sama, tidak pernah kulihat orang benar, ya, ditinggalkan dan anak cucunya meminta roti. Ada dua hal penting, penyertaan Tuhan dan di situ juga ada berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang yang melekat kepada Tuhan. Amin. Itu Bapak Ibu saudara. 3 terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita hidup melekat kepada Tuhan, hidup kita pasti berbuah. Dan bukan hanya berbuah, tapi hidup Bapak Ibu dan saya jadi berkat. Kita tidak ditakdirkan untuk mandul, kita tidak ditakdirkan untuk gagal, kita tidak ditakdirkan untuk tidak menjadi saksi, tetapi Allah menetapkan kita untuk berbuah, bahkan berbuah lebat, bahkan hidup kita, Bapak Ibu saudara, hidup Bapak Ibu dan kita semuanya, itu berdampak jadi berkat. Mari kita lihat untuk bagian yang ketiga. Bagian yang terakhir. Bapak Ibu suka anggur? Ya, pasti sangat suka Bapak Ibu saudara. Apalagi kalau anggurnya seperti ini ya, anggur di Jawa. Ya Pak Pendeta Aji, salah satu dosen STB itu kan mengelola pertanian di Impact Center Boja, juga di Impact Center di Jepara. Kalau saya lihat postingannya itu dia akan nanam anggur, nanam alpukat, kemudian nanam mangga, nanam sayur. Bapak Ibu saudara, apa sih yang ditunggu oleh orang yang nanam? Yang ditunggu buah. Bapak Ibu saudara, kualitas sebuah pohon itu bisa dinilai, bisa kita lihat dari apa? Dari buahnya. Itu di pojokan kan ada, kita punya mangga yang daunnya lebat luar biasa, eyup Bapak Ibu saudara. Tapi kita nanti sudah begitu lama, saya kan biasanya berbincang dengan Pak Gembala di kantor ya, ketika ngantor berdua, Bapak Ibu saudara. Lah iya, yang sebelah sini berbuah lebat, ya sampai luar biasa. Tapi kok yang pohonnya lebih gede, lebih lebat, kok orang berbuah-buah. Setelah dirasani, dipupuk Pak Budi, ya tahu dikasih diopeni gitu Bapak Ibu. Wah kemarin mulai berbuah Bapak Ibu saudara. Ya walaupun sebagian sudah dimakan oleh kelelawar ya, dimakan ular. Tapi wah buahnya besar-besar. Saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang ditunggu oleh dunia ini, yang ingin dilihat oleh dunia ini bagi Bapak Ibu dan saya. Apakah hanya sekedar seget neng gereja? Tidak, bukan hanya semata-mata itu. Tapi apakah hidup kita menghasilkan buah atau tidak? Kita harus menjadi ranting
yang berbuah, dan yang menjadi syarat adalah melekat, tinggal Bapak Ibu Saudara, menyatu dengan sumber berkat itu, sumber buah itu, yaitu Kristus itu sendiri. Mari kita akan lihat ayat yang sangat luar biasa. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ada beberapa ayat yang perlu kita renungkan bersama-sama walaupun kita sudah sering kali membaca ayat-ayat ini. Ayat 4, mari kita akan perhatikan bersama-sama. Mari kita akan lihat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Perhatikan kata tinggal diulang berkali-kali. Ini Bapak Ibu Saudara mengindikasikan bahwa kata tinggal berarti setia, tinggal berarti mengarahkan hidup, tinggal berarti menyatu dengan Kristus, tinggal berarti tetap percaya kepadanya. Itu kata tinggal Bapak Ibu Saudara. Fokus, menyatu, mengarahkan hidup, tetap percaya kepada Kristus. Untuk kita bisa berbuah. Ada pilihan. Menyatu menghasilkan buah, kemudian kalau kita Bapak Ibu Saudara tidak menyatu, maka kita akan menjadi kering, kita akan menjadi layu, dan setelah kering, layu, dikumpulkan dan kemudian dibakar. Ini berbicara kesia-siaan. Orang yang menjauh daripada Tuhan berakhir dengan sia-sia. Orang yang menyatu dengan Kristus, orang yang mau dibersihkan di dalam Kristus, dengan firman Tuhan, kita tidak hidup di dalam dosa, pada akhirnya akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Hidup kita bisa dinikmati, orang bisa membedakan antara orang yang percaya Yesus dengan orang yang tidak percaya. Jangan hidup kita hanya podo wae, sama saja dengan orang-orang yang tidak percaya. Rumah tangganya ya begitu-begitu, ngamuan, suami istri sering bertengkar, anak-anak sering tidak harmonis dengan orang tua. Itu kan sama saja dengan orang dunia. Bapak Ibu Saudara, harus ada hal yang berbeda sehingga hidup kita bisa menjadi berkat. Ayat terakhir, mari kita akan melihat dalam ayat yang kelima. Kemudian saya akan menyambung ayat yang ke-8 dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sia-sia kalau di luar Yesus, sia-sia kalau kita tidak berpaut melekat kepada Kristus. Ya, ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, buah tidak dinikmati oleh pohon, tidak dinikmati oleh dirinya sendiri, tapi buah dinikmati oleh orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah menetapkan kita untuk hidup kita berbuah. Oleh karena itu menyatulah, melekatlah, berpautlah kepada Kristus. Maka hidup kita akan memuliakan Allah, hidup kita akan menjadi berkat. Mari kita akhiri tahun 2025 dengan tetap melekat kepada Kristus. Kristus yang melindungi kita, yang menyertai kita sampai pada titik ini. Kristus juga Bapak Ibu Saudara yang menopang kehidupan Bapak Ibu dan saya dan memungkinkan hidup kita berbuah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan boleh
sampaikan melalui hamba-Mu. Hamba sadar bahwa apa yang hamba-Mu sampaikan ini terbatas. Tolonglah Allah Roh Kudus, Kau yang menolong setiap kami sehingga firman-Mu jadi kekuatan, berkat, juga dasar hidup, pegangan hidup kami dalam kami memasuki tahun 2026 dalam penyertaan, perlindungan, berkat Tuhan, dan kami tetap melekat kepadamu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan pujian taat dan setia. Kita akan pujikan pujian ini sebagai respon kita ketika kita sudah menerima kebenaran firman-Nya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan, ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Mari katakan bersama-sama, jadikan aku indah yang Kau pandang-Mu. Lihat seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang-Mu. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia. Katakan, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Aku saya serahkan Pak Diakon Ari untuk melanjutkan ibadah kita dengan memberi persembahan. Puji Tuhan untuk firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefanus Rahayu Putra. Kiranya boleh menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kita dalam mengakhiri tahun 2025 ini dan menyongsong tahun 2026 bersama dengan Tuhan. Bersyukur untuk pernyataan Tuhan dan kita terus mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan atas berkat jasmani, berkat rohani yang boleh kita terima. Dan pada pagi hari ini kita memberikan persembahan persepuluhan kita sebagai tanda syukur, terima kasih kita kepada Tuhan. Firman-Nya dalam Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
Kita akan berikan persembahan, persepuluhan dan persembahan lainnya. Kantong persembahan berwarna hitam untuk persembahan dan persepuluhan. Kantong persembahan berwarna merah untuk persembahan bangunan dan persembahan lainnya. Kita mau nyatakan pujian hitung berkat-Mu sebagai saat kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Takut dan iman goncang, itulah berkat-Mu satu persatu. Ingat cara Tuhan memberkati, hiduplah berkat-Mu sekalian. Berkat-Mu yang sulit dan kepada WBI dipersilakan. Ada anu salibmu beratkan di atas bahu, itulah berkat-Mu pasti kau lega. Terus penuh bahagia, hiduplah berkat-Mu sekalian, hiduplah sehari-harian, hidup berkat, janganlah enggan. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk setiap kebaikan dan kasih setia-Mu. Di pertengahan ibadah ini kami mau memberikan persembahan, persepuluhan kami, persembahan pembangunan dan persembahan lainnya. Sebagai tanda syukur kami atas kebaikan dan kasih setia-Mu Tuhan. Sucikan persembahan ini menjadi sarana perluasan kerajaan-Mu. Berkati setiap tangan yang memberi, tangan yang mengelola. Biarlah semua dikelola untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk pelayanan WBI. Berikutnya kita akan mendengarkan pengumuman dan warta dari gereja melalui multimedia. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo Semarang. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan berita sepekan. Yang pertama, mengundang semua pelayan Tuhan untuk hadir dalam ibadah awal tahun pelayan pada hari Minggu 25 Januari 2026 mulai pukul 10.45 WIB.
Mari semua pelayan mimbar, multimedia, dan para ketua KPW dapat hadir dalam ibadah ini. Yang kedua, mengundang jemaat untuk datang di ibadah doa dan pujian hari Rabu 31 Desember 2025 bertepatan dengan akhir tahun. Mari jemaat Tuhan kita menutup tahun dengan ucapan syukur atas semua kebaikan Tuhan. Mari ajak semua keluarga untuk hadir. Yang ketiga, mengundang jemaat untuk mengikuti ibadah awal tahun pada hari Kamis 1 Januari 2026 pukul 7 pagi. Ibadah ini hanya dilaksanakan satu kali dengan disertai perjamuan kudus. Mari semua jemaat mempersiapkan diri untuk memasuki tahun baru di dalam perkenanan Tuhan. Demikian juga dengan para pelayan perjamuan harap mempersiapkan diri. Yang keempat, pelantikan pengurus gereja akan dilaksanakan Minggu 4 Januari 2026. Mohon setiap pengurus mempersiapkan diri. Yang terakhir, kunjungan serentak akan dilaksanakan Minggu 4 Januari 2026. Bagi yang terpanggil melayani dalam kunjungan serentak, mari berkumpul di gereja dan kita akan berangkat bersama pukul 11 siang. Untuk kegiatan sepekan, Bapak Ibu Saudara dapat mencermati dalam buletin yang sudah Bapak Ibu Saudara terima. Gereja mengundang jemaat bergabung dalam ibadah doa. Yang pertama, doa pagi online setiap hari Selasa pukul 4:30 sampai 5:30 pagi. Yang kedua, doa Hana atau doa kaum wanita setiap hari Selasa pukul 3 sampai 4:30 sore. Yang ketiga, doa dan pujian setiap hari Rabu pukul 6 sore sampai selesai. Yang keempat, doa pagi secara tatap muka setiap hari Sabtu pukul 4:30 sampai 5:30 pagi di gereja. Yang terakhir, doa Daniel dilaksanakan jemaat 3 kali sehari. Untuk waktunya, Bapak Ibu Saudara dapat menyesuaikan masing-masing. Gembala Sidang, pemimpin gereja dan segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo Semarang mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama, anak Kairo Aditya Reyan. Yang kedua, Saudara Gabriel Bintang Timur Nurfianto. Yang ketiga, Bapak Pendeta Stefanus Rahayu Putra. Yang keempat, Bapak Dani Immanuel. Yang kelima, Bapak Yosua Krisnoto Nugroho. Yang keenam, anak Karisma Putri Sudarsono. Yang ketujuh, Bapak Tommy Suwanto. Yang kedelapan, Ibu Sukarni. Yang kesembilan, Ibu Hana Hariningsih. Yang kesepuluh, Ibu Ruth Setianingsih. Dan yang terakhir, Saudara Theophilus Dimas Ardianto. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat Natal, dan Tuhan Yesus memberkati. Doa penutup dan doa berkat, kami persilakan Bapak Pendeta Yesus Nugroho. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami bersama-sama diperkenan untuk kami menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Dan terkhusus kami dapat menerima berkat dari firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk terus kami melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu dengan urapan Allah yang maha tinggi. Memberkati hamba-Mu dipakai oleh Tuhan, supaya dapat menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Kami mengucap syukur untuk Gereja Baptis Tlogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang kepadamu melalui gereja ini bertobat kepadamu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu diberkati Tuhan, baik berkat rohani, berkat jasmani, maupun berkat materi, bahwa mereka bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Engkau
masuk dalam rancangan kehendak-Mu yang baik dan yang sempurna dengan hidup beriman kepada Tuhan, setia kepada firman-Mu, dan hidup bergantung berharapannya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, berkati saat mereka bekerja, bisnis, usaha, jualan maupun apa yang mereka lakukan untuk kehidupan mereka hari lepas hari. Diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan sehingga berhasil dengan baik. Yang masih sekolah, kuliah juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak bersama-sama membangun keluarga yang sejahtera, sukacita, bahagia di dalam Kristus. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini bersujud bertelut di hadapan-Mu, diberkati mereka semuanya. Saat mereka menghadapi pergumulan mereka, Tuhan memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberikan jalan keluar kemenangan yang baik untuk mereka dapat melewati segala pergumulan mereka. Saat mereka merindukan berkat Tuhan, Tuhan memberkati, melimpahi segala yang mereka perlukan, dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terpelihara hidup mereka dengan baik oleh kemurahan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kaum muda generasi penerus gereja ini, diberkati Tuhan untuk langkah hidup mereka, masa depan mereka dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga berhasil dengan baik memuliakan Tuhan, menjadi saksi-Mu dan melayani Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami saat ini akan meninggalkan tempat ibadah ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati kami, menuntun membimbing langkah hidup kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Hikmat-Mu menguasai pikiran kami untuk kami menatap masa depan, sehingga kami dapat memutuskan segala sesuatunya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mohon Roh Kudus menguasai, memenuhi pikiran, batin, perasaan, jiwa, roh hati kami, memberikan damai, sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman untuk kami menghadapi hidup ini yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Kami dapat melewati dengan kuasa-Mu yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia, kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus terus akan menuntun, membimbing, memberkati langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.